Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Sabrian Mulia. Saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Peran Identitas Sosial dalam Proses Kemunculan Perilaku Agresif pada Supporter Sepak Bola Jackmania. Abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran identitas sosial dalam proses kemunculan perilaku agresif pada supporter sepak bola Jackmania. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif grounded theory study. Lalu pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan observasi. Jadi partisipan penelitian ini adalah tiga orang laki-laki yang pernah mengalami kerusuhan pada saat menonton pertandingan sepak bola. Data jawaban partisipan nanti diolah menjadi 3 tahapan, yaitu ada open coding, axial coding, dan selective coding. Lalu, hasil penelitian ini adalah model yang menggambarkan peran identitas sosial dalam proses kemunculan perilaku agresif supporter sepak bola Jackmania. Latar belakang. Kita langsung ke latar belakang. Sepak bola adalah olahraga yang paling populer di dunia, termasuk juga di Indonesia. Nah, jadi kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena negara-negara di dunia itu pasti kebanyakan memiliki liga domestiknya masing-masing. Seperti kita bisa lihat ada di Inggris, mereka punya Liga Inggris, di Jerman ada Bundesliga, di Italia ada Serie A, dan bahkan di Indonesia sendiri pun ada Liga Indonesia, ya kan? Sekarang namanya Liga Shopee. Lalu, sepak bola ini nih banyak. Jadi karena olahraga yang populer, sepak bola banyak memiliki penggemar. Nah, sepak bola tuh tidak menjadi menarik kalau tidak ada penggemar atau supporter biasa disebutnya. Nah, tapi terkadang supporter nih yang awal niatnya untuk mendukung tim kesebelasan, terkadang arahnya menjadi melenceng, menjadi melakukan tindakan-tindakan yang harusnya tidak dilakukan. Oh iya, supporter sendiri itu memiliki aturan-aturan seperti kayak dilarang membawa senjata, berkelahi, membawa petasan, dan kembang api. Hal itu tuh dilarang supporter karena kalau misal barang itu boleh atau tidak ada aturannya, jadi bakal dapat mengganggu jalannya pertandingan sepak bola. Nah, kayak saya lanjut soal tadi yang awalnya tujuan untuk mendukung akhirnya melenceng. Nah, karena bisa dilihat karena fakta di lapangan supporter seringkali membuat keributan yang berujung berperilaku agresif. Nah, kita bisa lihat contohnya waktu tahun 2018 Haringga Sirla, seorang supporter Jackmania tewas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, dia tewas tuh pada saat ingin menyaksikan pertandingan sepak bola tim Persija melawan tim Persib. Haringga sendiri meninggal karena dikeroyok supporter Boboto sebelum menyaksikan pertandingan sepak bola. Waktu itu di Bandung. Nah, supporter memiliki identitas sosialnya masing-masing, mulai dari atribut hingga perilaku. Ya, jadi kenapa penelitian ini penting untuk diteliti? Penelitian tentang perilaku agresif menarik perhatian peneliti. Kenapa? Ayo. Karena perilaku agresif supporter sepak bola dari tahun ke tahun tidak pernah berhenti. Jadi jumlahnya itu terus meningkat. Jadi perilaku agresif itu jumlah kerusuhan di saat menonton pertandingan sepak bola itu semakin banyak. Lalu rumusan masalah ini ya, peneliti berdasarkan pada latar belakang masalah menetapkan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana peran identitas sosial dalam proses kemunculan perilaku agresif pada supporter sepak bola Jackmania. Lalu tujuan penelitian ini tuh apa? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menemukan, memahami, menjelaskan peran identitas sosial dalam proses kemunculan perilaku agresif pada supporter sepak bola, khususnya Jackmania karena yang mau diteliti. Lalu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis untuk perkembangan ilmu psikologi sosial. Itu tuh khususnya
karena mempunyai teori perilaku kelompok. Lalu manfaat praktisnya untuk ini nih pengurus supporter Persija dan pengurus tim supporter Jackmania sendiri untuk membuat program pelatihan bagi para supporter Jackmania agar tidak berperilaku agresif pada saat menonton pertandingan secara langsung di lapangan atau di luar lapangan. Ya, teori perilaku agresif. Basanbari mendefinisikan perilaku agresif sebagai perilaku atau kecenderungan perilaku yang diniatkan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikologis untuk mengekspresikan perasaan negatifnya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Bosen Perry, dimensi perilaku agresi terbagi menjadi 4, yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan, dan permusuhan. Jadi, untuk agresi fisik ini sendiri adalah ketika orang menyakiti seperti mengancam dan mengganggu orang lain dalam bentuk fisik, kayak misal kita memukul, menendang, itu tuh termasuk perilaku agresi fisik. Lalu agresi verbal apa? Agresi verbal itu adalah perilaku menyakiti, mengancam, dan mengganggu orang lain dalam bentuk verbal atau bentuk lisan. Jadi kayak seperti kita berkata kasar kepada orang lain. Mungkin di sini konteksnya supporter ya. Kita berkata kasar kepada supporter lain, kita meneriaki dia, kita mengancam dia, itu termasuk udah agresi verbal. Kemarahan adalah emosi negatif yang dapat menyakiti orang lain. Nah, yang dapat menyakiti orang lain serta diri sendiri. Bentuk kemarahan itu seperti perasaan marah dan kesal. Lalu permusuhan. Nah, lanjut. Menurut Baron and Burney, faktor-faktor perilaku agresif itu ada 3. Ada faktor sosial. Di faktor sosial itu terdapat ada frustasi, ada provokasi langsung, agresi yang dipindahkan, lalu paparan kekerasan di media, dan keterangsangan yang meningkat. Lalu ada faktor pribadi, dan ada faktor situasional. Faktor situasional seperti suhu udara, lalu dan mungkin juga ada terus lalu yang alkohol tadi. Identitas sosial. Identitas sosial adalah perasaan seseorang tentang siapa dirinya berdasarkan pada keanggotaannya di dalam kelompok. Itu menurut Touchful tahun 1979. Nah, karakteristik identitas sosial itu ada 4. Ada dukungan dalam kelompok, ada etnosentris, ada diferensiasi antar kelompok. Diferensiasi antar kelompok itu perbedaan antar kelompok. Lalu ada stereotip kelompok. Lalu nih, supporter. Supporter apa sih? Supporter itu menurut Jalu Gilang itu tuh mendefinisikan supporter sebagai orang yang mencintai suatu klub sepak bola atau pemain yang didolakannya. Supporter akan melakukan apapun untuk mendukung klub sepak bola atau orang yang diidolakan. Menurut Bastam tahun 2017 menyatakan terdapat 5 jenis supporter dalam sepak bola. Ada yang namanya hooligan, terus ada casual. Nah, ini 2 hal yang mirip mungkin. Terus lalu ada tifosi di Itali, ada ultras, ada mania. Mania sendiri mungkin yang supporter-supporter di Indonesia bisa disebut mania. Kayak mungkin ada The Jackmania, Aremania. Lalu di sini alir pikir. Nah, jadi alir pikir ini individu menjadi anggota dalam satu kelompok nih. Lalu terjadi nih saat itu proses nilai individu, jadi udah nggak bawa nama individu lagi, jadi diganti oleh nilai dari kelompok itu sendiri. Jadi in group lalu muncullah in group favoritism dan out group derogation. Nah, baru dari saat itu menimbulkan perilaku agresif. Jadi partisipan ini nih menggunakan 3 orang partisipan yang sesuai karakteristik penelitian ya, yaitu kayak dia berjenis kelamin laki-laki, supporter Jackmania, pernah terlibat perkelahian antar supporter. Lalu
teknik pengumpulan datanya ini gitu deh, ini observasi dan wawancara. Wawancara kita menggunakan alat berupa perekam suara. Observasi kita mengamati dari objek atau peristiwa yang menggunakan alat bantu, misalnya alat rekam visual. Alat pengumpulan data, daftar pertanyaan wawancara, lalu alat perekam, kemudian alat tulis. Prosedurnya ada yang namanya tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, tahap analisis data, baru keabsahan penelitian. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, partisipan satu nih ada nih pas 1, 2, 3 yang udah di kita ini nih. Nah, udah kita teliti nih, ada jadi tuh ininya pertama menonton pertandingan sepak bola, ya kan? Habis itu partisipan satu, nah B si B ini terlibat kerusuhan di dalam pertandingan sepak bola karena terdapat supporter lawan yang merupakan rival dari tim kebanggaannya. Lalu terus ketiga, perilaku agresif yang dilakukan tuh apa tuh pas ketemu rival? Dia memukul, dia menendang, dia berkata kasar dan memusuhi supporter lain. Ya, partisipan kedua menonton pertandingan sepak bola awalnya. Lalu si BK terlibat kerusuhan di dalam pertandingan sepak bola karena terdapat supporter lawan yang merupakan dari tim dari rival tim kebanggaannya. Oh, lalu perilaku agresif yang dilakukannya adalah dia memukul, menendang. Oh ya, dia juga pernah merusak stadion, lalu dia berkata kasar dan memusuhi supporter lain juga. Nah, lalu partisipan ketiga menonton pertandingan sepak bola. Nah, si Ani juga pernah terlibat kerusuhan saat menonton pertandingan sepak bola dan dia juga menggunakan alkohol. Perilaku agresif yang dilakukan adalah memukul, menendang, berkata kasar, dan memusuhi penonton lain. Ya, kita lihat. Jadi di sini nih kesimpulannya, jadi peneliti mengambil kesimpulan atas proses perilaku agresif dalam diri masing-masing partisipan. Hasil penelitian ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah karena telah menemukan pada proses kemunculan perilaku agresif dalam diri supporter sepak bola Jackmania. Ya, jadi terdapat keunikan juga dari setiap partisipan sehingga pola proses kemunculan perilaku agresif mereka berbeda. Pola proses kemunculan perilaku mereka ada juga nih memiliki beberapa kesamaan. Partisipan B, BK, dan A memiliki konsep yang sama, yaitu identitas sosial dan perilaku agresif. Kita diskusi. Jadi lihat definisi perilaku agresif yang Bus and Perry mendefinisikan perilaku agresif sebagai perilaku atau kecenderungan perilaku yang diniatkan untuk menyakiti orang lain. Nah, baik secara fisik maupun psikologis untuk mengekspresikan perasaan negatifnya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, definisi tersebut tuh diperkuat dengan definisi perilaku agresif yang dikemukakan oleh Berkowitz tahun 2003. Ia mendefinisikan perilaku agresif sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksud untuk menyakiti individu. Ya, kita bisa lihat. Jadi, partisipan B, BK, dan A memiliki kesamaan nih ya, yaitu berkata kasar. Ketika menonton pertandingan sepak bola, mereka nih bertiga berkata kasar. Berkata kasar itu merupakan salah satu dimensi perilaku agresif menurut Bus and Perry tahun 92, yaitu agresif verbal. Agresif verbal apa? Agresif verbal adalah menyakiti, mengancam, dan mengganggu orang lain dalam bentuk verbal. Bentuk perilaku agresif verbal itu dapat berupa cacian dan ancaman. Nah, keunikan terlihat pada partisipan A. Partisipan A meminum alkohol ketika menonton pertandingan sepak bola. Menurut Baron and Bernie menyatakan mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan salah satu faktor yang dapat memunculkan perilaku agresif. Ya, kita lihat nah, pas dia minum alkohol tuh jadi dia tidak bisa mengontrol dirinya dia. Jadi tuh mungkin dilanjut aja ya. Jadi ini peran identitas sosial dalam penelitian ini memunculkan
perilaku agresif pada supporter Jackmania. Karena jadi mereka nih kenapa bisa seperti itu? Karena mereka nih menganggap nih kelompoknya mereka nih Jackmania ini superior dibanding kelompok lainnya. Ketiga partisipan itu selalu mendukung tim Persija Jakarta, sehingga membuat ketiga partisipan berperilaku fanatik terhadap Persija Jakarta. Mereka mengagung-agungkan Persija Jakarta, sehingga mereka menganggap kelompok lain tuh tidak memiliki arti. Jadi ya penonton lainnya nggak ada artinya lah. Lalu perbedaan dan perbandingan tersebut jadi ini mereka merasa menyebabkan mereka merasa tersinggung dan marah pada saat kelompok supporter lain tuh menghina Persija Jakarta. Ya, lalu di sini ada saran metodologis penelitian. Jadi ada saran metodologis penelitian dari saya. Penelitian ini menggunakan partisipan yang merupakan satu kelompok supporter, yaitu Jackmania. Nah, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan partisipan dari kelompok supporter lain juga untuk perbandingan. Misalkan mungkin mungkin saya meneliti tentang Jackmania aja. Mungkin kedepannya dibandingkan juga dengan kelompok supporter, bisa boleh dengan supporter rival Persija itu sendiri atau mungkin dengan supporter lainnya. Lalu penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi perbandingan dengan menggunakan partisipan supporter sepak bola selain Jackmania. Lalu saran praktisnya, jadi untuk ketua Jackmania disarankan menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan pembuatan program pelatihan kedisiplinan dan ketertiban perilaku supporter Jackmania dan supporter Jackmania untuk di dalam dan di luar pertandingan atau lapangan. Jadi ya buat bermanfaat juga. Lalu ya sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.